Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-kitaba wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku-saudaraku seiman, seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini, di saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan ini merupakan nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Maka patutlah kita mensyukuri untuk mempergunakan kesehatan kita dalam hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Salawat teriring salam kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita hukum-hukum syariat sehingga kita bisa mengenal ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ibadah yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yakni tentang nikah. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah ini termasuk minas syara'il qadimah, merupakan syariat-syariat terdahulu, bukan saja syariat yang ada di Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita umat Islam, tetapi menikah ini disyariatkan oleh Allah sejak Nabi Adam alaihi salam hingga nanti sampai ke surga. Kita pun disyariatkan oleh Allah untuk menikah di surga. Maka oleh sebab itu menikah itu merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti berlanjut sampai ke surga. Kecuali di surga itu yang tidak boleh kita menikah dengannya itu dari keturunan kita, yaitu ibu kita dan anak-anak kita. Kalau di dunia kan kita tidak boleh menikah dengan mahram kita. Nah, saudara kita tidak boleh. Tapi kalau di akhirat nanti kita hanya tidak boleh menikah dengan ibu dan anak-anak dari keturunan kita. Selain itu kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat nikah ini bukan hanya untuk kita bermain-main dalam menikah, tetapi perlu kita pahami apa tujuan-tujuan di balik nikah itu, hikmah kita menikah. Jangan sampai para remaja atau pemuda kita menikah hanya doyan menikah atau hanya senang menikah gitu. Tapi kita perlu memahami apa sih tujuan kita menikah. Terutama teman-temanku, sobat-sobat muda sekalian, ini perlu kita pahami. Qala al-atibba, berkata ahli kedokteran atau pakar kedokteran, bahwa tujuan daripada nikah itu ada 3. Yang pertama, tujuan menikah itu adalah hifzun nasl. Apa itu hifzun nasl? Hifzun nasl itu adalah memelihara keturunan. Dengan kita menikah, maka kita akan memelihara keturunan kita, keturunan yang baik.
kalau seandainya tidak disyariatkan menikah, maka hubungan antara anak dan orang tuanya mungkin tidak ada. Bahkan kita akan sama dengan binatang. Kita akan mempergauli saudari-saudari kita ataupun para perempuan-perempuan itu sama seperti hewan. Tetapi dengan adanya syariat menikah ini, maka keturunan kita menjadi terpelihara. Maka ada istilah, kalau di Arab itu kan ada istilah bahwa seorang anak kalau diberikan nama itu ada binnya kalau dia laki-laki. Kemudian ada bintinya kalau dia perempuan, harus jelas bapaknya. Harus jelas bapaknya. Bukan anak ibunya, tetapi anak bapaknya. Kalau dia anak ibunya nanti tidak diketahui, tidak jelas bapaknya, maka itu bisa dikategorikan anak yang lahir di luar nikah. Tetapi kalau sudah jelas bapaknya, berarti ini keturunannya sudah sah, sudah jelas. Dan segalanya terkait. Dia akan mendapatkan warisan dari bapaknya, dari keluarganya kalau dia sudah jelas bapaknya. Tapi kalau seandainya dia adalah termasuk anak yang bukan keturunan bapaknya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, inilah salah satu hikmah kita menikah, tujuan kita menikah, melihara keturunan. Yang kedua, wa ikhrajul ma' alladhi yadurruh tibasuhu bil badan. Tujuan menikah itu adalah mengeluarkan air. Mengeluarkan air yang apabila air itu ditahan akan memudaratkan badan kita. Air mani kita ya. Sobat-sobat muda ya, kalau kita sudah punya uang, punya kekayaan, sudah mampu, silakan menikah ya. Disunahkan kita menikah. Karena nanti kalau air mani kita ini tertahan terus, kata dokter, itu bikin kita sakit. Bikin kita sakit, sobat-sobat muda ya. Kalau air mani ini tertahan terus, tidak ada tempat mengeluarkannya, wah itu bikin kepala kita pening, bikin kepala kita sakit ya. Bahkan nanti ada istilahnya penyakit air mani kita itu naik ke otak kita, sehingga itu akan menjadi mempengaruhi sel-sel otak kita, bikin otak kita sakit, bahkan parah, bahkan itu yang bikin kita bisa meninggal dunia ya. Jadi menikah itu memberikan kesehatan, sobat-sobat muda ya. Kita akan sehat kalau menikah. Coba yang laki-laki ya, coba yang sudah menikah, bapak-bapak ini yang sudah menikah ya, kalau kita capek gitu, tetapi setelah melampiaskan keinginan kita kepada istri-istri kita, masya Allah wa tabarakallah, terasa nyaman, terasa enak badan kita. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kita menikah itu, kata pakar kedokteran Islam ya, wa nailul ladzah, untuk mendapatkan kelezatan, mendapatkan kesenangan. Coba dilihat ya, kalau seorang perempuan bersama suaminya kemana saja pasti dia betah tinggal, mau di hutan atau mau di kebun, di mana saja. Kalau seorang perempuan bersama suaminya pasti dia merasa betah tinggal di situ. Karena apa? Karena memang bersuami istri itu memberikan kebahagiaan, memberikan kelezatan bersuami istri. Jadi ini 3 di antara tujuan nikah, sobat-sobat muda, saudara-saudaraku seiman, seagama yang dimuliakan Allah.